teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial kepada teman-teman semua, yaitu masih di tutorial CSS dasar. Nah, di video kali ini teman-teman yang kita bahas adalah tentang tutorial pseudo class pada CSS. Oke, langsung saja kita akan ngoding ya teman-teman. Teman-teman buka text editornya. Di sini saya masih menggunakan text editor Visual Studio Code. Oke. Di sini juga ada beberapa folder ya teman-teman, di mana folder ini adalah tutorial yang kita pelajari sebelumnya. Oke teman-teman, kita buat folder baru dulu ya, dengan nama pseudo class. Oke teman-teman, lalu kita akan membuat file di dalamnya ya, file baru. Kita berikan nama filenya index.html. Oke teman-teman, lalu kita akan membuka struktur HTML-nya. Tekan Shift keyboard plus tanda seru lalu tab. Nah ini dia teman-teman struktur HTML-nya. Lalu kita rubah dulu title-nya ya, menjadi pseudo class. Oke, kita simpan dulu ya teman-teman. Kita coba jalankan dulu ya programnya, apakah sudah jalan. Dengan cara klik kanan lalu open in default browser. Nah ini dia teman-teman hasilnya, tapi tidak ada isinya ya teman-teman, karena kita belum melakukan apa-apa. Kita ke codingannya lagi, kita buat sebuah link di dalam body ya teman-teman. Nah lalu berikan atau isikan dengan klik saya. Save teman-teman, lalu kita jalankan ya. Nah ini dia teman-teman linknya ya, udah ada, udah jalan. Sekarang kita akan membuat atau kita membahas tentang pseudo class ya teman-teman, yang ada kaitannya dengan link ini. Yang pertama adalah kita akan membuka text file di sini ya. Kita gunakan aja CSS internal ya teman-teman. Style. Lalu di dalam style ini A-2 hover. Nah ini teman-teman tentang pseudo class yang pertama ya, tentang hover. Kita buat misalnya font size ya, kita buat font size 50 pixel, dan color misalnya kita buat colornya warna aqua ya teman-teman. Kita coba simpan ya, kita jalankan, kita refresh, tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Jadi perhatikan kursor saya, jika saya arahkan ke bagian link ini atau ke atas link ini, dia akan berubah ya teman-teman. Kita arahkan, nah ukuran fontnya menjadi 50 pixel ya teman-teman, dan warnanya juga menjadi warna aqua ya. Itu adalah pseudo class yang pertama, yaitu hover. Oke, yang kedua adalah visit, atau kita buat aktif ya, aktif. Oke, sekarang kita akan membuat misalnya style fontnya, misalnya font style ya. Kita buat misalnya OBQ. Kita simpan teman-teman, kita refresh, tidak terjadi apa-apa teman-teman. Jika saya arahkan ya, dia akan berubah ya teman-teman. Dan saya klik, maka stylenya akan berubah. Itu adalah tentang aktif ya. Oke, yang ketiga yaitu tentang pseudo class yang ketiga adalah visited ya. Misalnya kita buat color orange ya. Kita simpan teman-teman, kita refresh, maka dia jadi orange ya. Kenapa orange?
karena kita sudah pernah mengunjungi link tersebut ya teman-teman. Jadi kita dari tadi sudah berkali-kali mengunjungi link ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pseudo class yang ada hubungannya dengan elemen-elemen HTML. Oke, kita pergi ke body ya. Kita buat di sini BR kayak ada jarak ya teman-teman. Terus kita buat paragraf di sini. Nah, kita isikan dengan paragraf pertama. Oke, ini kita copy aja ya teman-teman. Kita copy sebanyak 6 paragraf ya. Ini kita ganti menjadi kedua ya. Ini kita ganti juga menjadi ketiga. Ini keempat. Ini paragraf kelima. Dan yang terakhir adalah paragraf keenam ya teman-teman. Oke, setelah kita buat paragrafnya, kita save, lalu kita coba lihat hasilnya dulu ya teman-teman. Nah, ini ada 6 paragraf kita ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pseudo class yang ada hubungannya dengan elemen-elemen HTML ini. Oke, kita akan berikan di sini paragraf ya. Misalnya kita buat first child ya, first child ya. First child ini kita buat warnanya menjadi blue misalnya ya. Oke, kita jalankan teman-teman. Oke, dia tidak jalan. Kenapa? Oh, oke teman-teman, ini tidak ada pembungkusnya teman-teman. Kita buat dulu div kosong ya, atau kita buat div sebagai pembungkus paragraf ini. Oke, ini penutupnya kita aja ya. Kita simpan di bawah sini. Oke teman-teman, kita simpan. Nah, ini teman-teman merupakan pembungkusnya ya, dan atau bisa disebut dengan ini adalah induknya, dan ini adalah anak-anaknya di dalam teman-teman. Ini adalah anak pertama dia, anak kedua, dan anak keenam. Nah, berarti kita akan panggil pseudo kelasnya. Misalnya kita mau jalankan yang ini, paragraf pertama. Oke, kita membuat first child teman-teman. Jadi dia akan mencari anak pertama. Kita refresh teman-teman. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi biru ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan menjalankan pseudo class yang seterusnya, yaitu last child. Oke, last child ini kita buat colornya misalnya orange ya teman-teman. Kita buat orange. Kita simpan, kita jalankan ya teman-teman. Maka dia akan berubah menjadi orange ya. Nah, ini dia teman-teman ya, udah jalan. Itu adalah last child ya, yang merupakan anak terakhir di div ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pseudo class yang terakhir ini ya. Paragraf nth child ya, ini nth child. Kita buat warnanya misalnya color aqua. Oke, nah di sini teman-teman, di sini ada nilainya teman-teman. Jadi ada beberapa nilainya. Misalnya kita coba yang odd ya. Kita coba jalankan fresh. Nah, yang odd ini teman-teman, dia akan mulai dari paragraf pertama dan paragraf ketiga. Jadi dia akan melangkahi yang paragraf kedua ini teman-teman. Jadi begitu juga seterusnya ya teman-teman. Kalau misalnya ada beberapa paragraf, dia akan melangkahi satu-satu paragraf. Oke, sekarang kita ganti menjadi event teman-teman. Di sini ada event juga, event ya. Kita simpan, kita coba jalankan bagaimana perbedaannya. Nah, kalau event teman-teman, dia akan berubah menjadi
warna aqua, tapi dia mulainya dari paragraf kedua, ya. Itu adalah event. Bisa juga kita berikan nilai seperti ini teman-teman. Misalnya kita bebas ya teman-teman, kita mulai dari mana, misalnya 2n, ya. Kita simpan 2 ke n, refresh, maka dia akan tetap teman-teman. Jadi event itu sama halnya dengan ini teman-teman, 2 ke n, ya. Atau kita kasih nilainya menjadi 3, simpan lalu kita refresh, maka dia akan mulai dari paragraf ketiga ya teman-teman. Nah, itu adalah pseudo class yang terakhir ya teman-teman, tentang pseudo class yang ada hubungannya dengan elemen ini teman-teman. Oke, kita bahas pseudo class yang terakhir teman-teman. Pergi di sini teman-teman, buat BR, lalu buat span di sini teman-teman, lalu isikan dengan huruf random aja, lorem f. Kita atur dulu, lalu ini kita copy teman-teman, kita taruh di bawahnya. Kita buat BR dulu supaya ada jaraknya, baru di bawahnya kita save. Oke, kita jalankan teman-teman, kita save dulu. Nah, ini dia teman-teman ya span-nya. Nah, misalnya kita buat di sini ya teman-teman, di CSS-nya kita buat di sini misalnya span, ya, titik 2. Misalnya kita gunakan yang ini teman-teman, karena merupakan anak pertama ya teman-teman. Kita misalnya buat first child ya, first child. Kita buat colornya misalnya blue ya, atau red. Kita simpan teman-teman. Nah, otomatis dia tidak jalan teman-teman. Kenapa tidak jalan? Karena ini udah pisah ya teman-teman, jadi dia tidak memiliki pembungkus atau induknya, jadi dia terpisah-pisah. Nah, ini adalah yang kita bahas adalah tentang pseudo class, tentang position pada elemen HTML, ya. Jadi kita bisa memilih posisi yang mana yang mau kita berikan warna. Nah, ada sintaks teman-teman. Misalnya kita buat di sini, kita pilih yang span pertama ya, kita buat first of type, ya. Kita save teman-teman, otomatis jalan ya ini teman-teman. Kita refresh, maka dia akan berwarna merah, ya. Itu adalah tentang pseudo class yang berhubungan dengan position elemen HTML. Bisa juga kita buat misalnya span kedua last, ya. Ini berarti merupakan yang terakhir, span terakhir of type, ya. Kita buat warnanya, kita buat warna misalnya green ya teman-teman, green. Oke, kita save lalu kita simpan teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi green, warna hijau ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman tentang pseudo class ya. Semoga teman-teman bisa mengerti, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.